Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pelayan firman dan seluruh pelayan liturgi menyampaikan selamat bersekutu di pagi ini, di hari Minggu Pentakosta. Kiranya pujian, doa dan perenungan firman akan menyegarkan hati dan pikiran kita untuk menjadi saksinya dalam kehidupan di minggu kerja yang baru. Sekarang, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat yang menyatakan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tundukkan kepala dan masuk dalam doa hari ini. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan yang senantiasa Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami hari lepas hari sepanjang minggu yang telah lalu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami kerap tidak setia kepadamu. Kami lalai melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung lebih suka mengikuti keinginan kami sendiri. Kami mohon, ampunilah kami ya Bapa, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menjadi saksi-Mu yang setia dalam hidup dan karya kami hari demi hari. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka mari kita satukan hati kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau satukan kami sebagai umat yang percaya, yang telah merasakan berbagai berkat kasih karunia Tuhan. Dan di saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu yang akan kami baca melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Kami mohon Tuhan, tuntun kami, kuatkan kami, dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh menjadi bahagian dalam kehidupan kami dan kami laksanakan, sehingga dalam kehidupan kami hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak,
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh dikumpulkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, menaikkan syukur, pujian atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Walaupun dengan situasi pandemi saat ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Pada hari ini juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita masuk pada Minggu Pentakosta. Dan pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini juga tentunya menggambarkan tentang apa yang terjadi di hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini bahwa ketika semua orang sedang berkumpul, artinya di sini bahwa murid-murid Yesus ketika mereka telah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan Tuhan Yesus menjanjikan akan ada roh penghibur yang dikaruniakan kepada mereka, maka mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bersama-sama menaikkan pujian. Dan kemudian dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu digambarkan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap ke mereka masing-masing. Dan apa yang terjadi? Kemudian dikatakan bahwa semua murid yang saat itu sedang berkumpul dan mendapatkan lidah, bagaikan lidah-lidah api, nyala api yang bertebaran itu di atas mereka, sehingga dikatakan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam banyak bahasa. Nah, juga pada saat itu di Yerusalem sedang berkumpul semua orang-orang Yahudi di semua bangsa, oleh karena memang pada saat itu dalam rangka perayaan hari Pentakosta, di mana inilah menjadi satu perayaan besar bagi orang Yahudi saat itu. Nah, ketika itu terjadi, lalu proses atau terjadinya satu perubahan yang luar biasa, bukan hanya
kepada para murid yang saat itu bisa berkata-kata. Tetapi kemudian dikatakan bahwa mereka berbicara di depan banyak orang. Yang jelas-jelas para murid ini adalah orang-orang Galilea, namun kemudian dilihat dan disaksikan langsung oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Mereka melihat, mereka mendengar bagaimana orang-orang Galilea ini bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih, di sini dikatakan banyak bangsa. Dalam ayat 9, 10 dikatakan bangsa-bangsa disebutkan di situ, dan semua orang terheran-heran, semua orang tercengang-cengang. Tapi juga banyak kemudian orang juga berpikir bahwa jangan-jangan para murid ini sedang mengalami yang namanya mabuk karena anggur manis. Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah ini bukan satu kisah yang asing untuk kita. Karena bagaimanapun bahwa proses ketika terjadinya turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta membawa satu dampak yang luar biasa, bahkan mengubah sejarah dunia. Dan disinilah bermula dengan terbentuknya gereja. Kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya, di situ Roh Kudus juga memberikan keberanian dan kekuatan bagi Petrus untuk memberitakan Injil keselamatan, sehingga kurang lebih 3.000 orang hari itu dan saat itu menerima Yesus dan memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini ketika kita kembali mengingat dan merayakan hari Pentakosta, apa makna firman Tuhan ini bagi kita sebagai murid-murid Tuhan yang juga hidup dan hadir di zaman ini? Tentunya kita harus menyadari bahwa kuasa Roh Kudus itu juga bukan hanya diberikan oleh para murid yang berada pada saat itu dalam pembacaan kita. Tetapi tentunya kuasa Roh Kudus itu juga diberikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Namun mungkin konteksnya berbeda, zamannya berbeda, tetapi tugasnya sama. Yaitu bagaimana memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Lalu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tentunya Roh Kudus ini selalu memberikan kita kekuatan, keyakinan, dan keberanian untuk melaksanakan tugas amanat yang Tuhan juga berikan. Tentunya tidak mudah untuk kita melaksanakannya. Tetapi dengan peristiwa yang kita baca dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, hendaknya memberikan kita satu keyakinan dan kepastian bahwa ketika Roh Kudus Allah ada dan diberikan kepada kita, kita pun harus yakin bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, Dia pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan karya Roh Kudus ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada banyak hal yang bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Lewat karya Roh Kudus, segala pekerjaan Tuhan bisa terjadi. Asalkan kita sungguh-sungguh mau membuka diri dan hati kita, agar Roh itu ada dan bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita kembali melihat peristiwa ini, bahwa mungkin tidak hanya saat Pentakosta ini saja terjadi perubahan atau dampak yang luar biasa bagi dunia. Bahkan dari jauh sebelumnya bagaimana karya dan kuasa Allah itu nyata ketika peristiwa Menara Babel. Manusia yang dengan ponggahnya merasa hebat, mampu mendirikan menara yang begitu tinggi sehingga merasa diri menjadi seperti Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mencerai-beraikan mereka dengan berbagai bahasa. Peristiwa itu justru mencerai-beraikan manusia dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi ketika Pentakosta terjadi, atau ketika Roh Kudus Tuhan yang dalam rupa seperti nyala api yang bertebaran, maka perbedaan bahasa-bahasa, bangsa-bangsa yang berbeda kemudian disatukan karena karya Roh Kudus. Artinya bahwa
Ketika kita sebagai manusia menjalani kehidupan ini menurut pemikiran, menurut cara kita, menurut keinginan kita sendiri, seringkali dan bahkan pada akhirnya membawa kebinasaan, membawa penderitaan, membawa perpecahan. Tetapi ketika kita hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita boleh membawa kedamaian. Tuhan mempersatukan kita dalam berbagai keperbedaan. Bahkan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Teristimewa saat ini, di mana kita tentunya masih berada di dalam masa pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda yang semakin baik. Mungkin kita katakan bahwa semakin menakutkan, semakin membuat kita tidak berani. Tapi apakah kemudian iman kita lalu berbicara, lalu kemudian kita katakan bahwa kita tidak mampu? Kita harus yakin sebagaimana Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada para murid. Kita harus tahu bahwa Roh Allah ada bersama dengan kita. Bahkan dalam pandemi sekalipun kita percaya bahwa Allah itu ada. Seringkali orang karena begitu takut dan khawatir dalam pandemi ini merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu seakan-akan meninggalkan kita. Tapi mari kita perhatikan. Banyak anugerah Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Bahkan pandemi ini sudah melewati 1 tahun. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami masa-masa berat. Saat kita merasa tidak punya apa-apa. Saat kita merasa tidak mampu untuk melangkah. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya ada sampai hari ini. Itu karena karya Roh Kudus. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa tegar. Kita harus percaya bahwa itu karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja bagi kita. Maka mari semakin memberikan kita semangat dan keberanian. Apapun yang akan terjadi di hari esok, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dalam karyanya lewat Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam masa pandemi, bahkan dalam kesedihan, dalam penderitaan sekalipun, Roh Kudus itulah yang mengobarkan hati kita untuk selalu menceritakan, mewartakan tentang kasih setia Tuhan, bahkan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah. Inilah yang harus kita pegang ketika kita mengingat kembali peristiwa Pentakosta ini. Biarlah kita juga menjadi murid-murid Tuhan yang siap menghadapi segala sesuatu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam kehidupan kita semakin terpancar ada harapan, ada kasih, ada kebenaran, ada keadilan. Sementara kehidupan dunia saat ini tidak lagi menggambarkan tentang itu semua. Karena semua memikirkan diri sendiri, semua memikirkan keselamatannya sendiri. Tapi bagi kita sebagai murid-murid Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan keselamatan, mari kita tetap menunjukkan kepedulian kita, memberikan harapan, kekuatan lewat kuasa Roh Kudus kepada sesama kita yang mungkin saat ini sedang berputus asa oleh karena menghadapi kenyataan hidup. Tapi kita tetap harus yakin dan dikuatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Maka apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, kehidupan, nafas hidup, mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa kehidupan bagi kita asal kita sungguh-sungguh meyakini, percaya bahwa Roh Kudus itulah yang menjadi sumber kekuatan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, kita beri hidup kita buka hati kita agar Roh Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita inilah kita selalu memberikan satu gambaran bagaimana Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Siapapun Allah sangat mengasihinya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melangkah, kita tetap bersaksi, kita melayani, kita menghadirkan diri di tengah sesama untuk menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa karya Allah telah nyata, bagaimana Allah telah datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, yang telah memberi diri berkorban untuk menebus dosa kami, yang mati di atas kayu salib namun telah bangkit, dan juga telah naik ke sorga, duduk di tahtamu yang kudus, dan menyediakan tempat bagi setiap kami yang setia dan taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Namun dalam keberadaanmu di tempat yang kudus itu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau hadir lewat Roh Kudus di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami sebagai umat percaya, di mana kami akan dituntun, kami akan dikuatkan, sehingga kami pun mampu melaksanakan tugas amanat pengutusan, yaitu memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan, kami tidak mampu melaksanakan tugas itu dengan kekuatan kami, selain hanya dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kami keberanian dan kekuatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kehidupan kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi melainkan hidup kami telah dikendalikan oleh Engkau sebagai yang empunya kehidupan kami. Dalam tuntunan Roh Kudus kami percaya, kami akan menghadirkan diri menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ketika kami kembali mengingat peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Ini jugalah yang menjadi semangat bagi kami di dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan, susah maupun senang, bahkan penderitaan dan kesulitan. Semua itu biarlah tidak pernah menyurutkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Karena Roh Kudus Tuhan itulah yang akan menopang dan menguatkan kami. Ya Allah Bapa di surga, di saat ini kami mau menyerahkan
keberadaan kami sebagai persekutuan tubuh Kristus, jemaat-Mu. Kau berkati GPB Jemaat Pancoran Rahmat. Berkati dalam seluruh tugas panggilan dan pengutusan, seluruh pelayanan yang boleh dikerjakan untuk membangun iman, menguatkan dan memperlengkapi seluruh umat Tuhan. Berkati kiranya para pelayan jemaat-Mu. Kami doakan untuk Ibu Pendeta Maggie Huai dalam tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat, sebagai pendeta yang tentunya membutuhkan kekuatan Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Berkati beliau dan keluarga, dan juga Engkau berkati dalam kehidupan pelayanan bersama-sama dengan seluruh presbiter yang ada. Tuhan, apapun yang boleh dilakukan, seluruh anggota diakan penatua yang dipercayakan kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus setia melayani di tengah tantangan dan pergumulan yang ada. Kami mau menyerahkan untuk setiap warga jemaat dalam keberadaan hidup sehari-hari. Kami doakan bagi jemaat Tuhan di dalam pergumulan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami doakan untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak ER Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsia Pranoto, Bapak Gamaliel Huta Barat, Ibu Mener Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Julia Napitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Audrey Sahertian. Dan juga kami berdoa, kiranya Tuhan topang, berikan kekuatan iman meskipun kelemahan secara fisik, namun kami percaya ada waktu Tuhan sehingga saudara-saudara kami ini tetap memiliki pengharapan bahwa segalanya Tuhanlah yang menentukan yang terbaik. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kekasih di sektor pelayanan Bethlehem, keluarga Pangihutan Situmorang, di sektor Tiberias, keluarga Waridi Naibaho, di sektor Tiberias, keluarga Weri Naibaho, dan di sektor Tiberias, keluarga Woro Endang Tupan. Tuhan, Kau mengenal keluarga-keluarga ini dalam segala pergumulan, dalam segala sukacita, dalam berbagai keberhasilan, maupun di dalam segala hal. Engkau jugalah sang pemelihara kehidupan keluarga-keluarga ini, dan agar keluarga-keluarga ini tetap terus mengandalkan diri dan kehidupan mereka di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu di dalam proses pengurusan izin prinsip dan semua upaya untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Kasih Tuhan, bahkan dengan Roh Kudus Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Maka dalam upaya-upaya dalam proses pengurusan ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, bahwa kami boleh berusaha, tapi semua kembali kepada waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk proses penggalangan dana melalui proposal dan berbagai usaha penggalangan dana lainnya. Tuhan berkati seluruh warga jemaat, bahkan para simpatisan, bahkan setiap mereka dalam gerakan yang Tuhan kerjakan lewat setiap pihak, bahkan warga jemaat. Kami percaya ini juga menjadi saluran berkat di dalam usaha-usaha penggalangan dana. Kami serahkan juga untuk proses penjualan dan pembelian pastori. Dengan kasih Tuhan, kami juga yakin bahwa pada saatnya nanti segala rencana-rencana ini, bahkan proses penjualan dan pembelian pastori hanya boleh jadi dalam waktu dan kehendak Tuhan juga. Kami berdoa Bapa untuk proses vaksinasi bagi seluruh bangsa Indonesia dalam upaya-upaya pemerintah, dan kiranya hikmat dari Tuhan menjadi sumber bagi pemimpin bangsa dan negara kami untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negeri Indonesia ini. Demikian juga bagi para korban bencana di NTT dan NTB, agar mereka juga tetap diberikan pengharapan. Banyak kehilangan, tetapi biarlah kiranya mereka tidak pernah kehilangan pengharapan, karena saudara-saudara kami ini juga mengetahui masih ada Tuhan di atas segala sesuatu. Dan kiranya kami pun boleh dengan penuh sukacita
memberikan topangan, membantu saudara-saudara kami di NTT dan NTB, agar mereka pun boleh mendapatkan pengharapan baru. Kami berdoa untuk proses evakuasi kapal selam KRI Nanggala 402, dan kiranya Tuhan, apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Engkau juga akan menyatakan kuasa-Mu di dalam evakuasi kapal selam maupun jenazah awak kapal. Engkau juga yang akan menolong setiap pihak, mereka yang turut di dalam melaksanakan proses evakuasi tersebut. Juga para keluarga tentunya yang merasakan kehilangan ataupun masih dengan berbagai harapan. Tapi semuanya biarlah kiranya keluarga-keluarga para awak kapal diberikan kekuatan untuk menerima segala sesuatu di dalam iman percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menyatakan yang terbaik bagi saudara-saudara atau keluarga kekasih. Ya Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan juga di tengah pelayanan persekutuan jemaat-Mu ini. Hari-hari ke depan Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami dengan Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi para murid di dalam firman Tuhan yang kami dengar. Dan sampai hari ini Roh Kudus yang sama memberikan kami keberanian dan memberikan kami pendampingan untuk melalui hari-hari kehidupan, sehingga kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa, pengharapan dan syukur kami, dan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dari
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi anggota majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. 1. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Wasti IS Uktosea Mangani, STH, dari GPIB Cipecang, Jonggol, yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Jabar 2, kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas. Saudari Yoheni Hutagalung selaku pemandu lagu, Saudari Ruth Naibaho selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, dan Saudara Tegaruwaten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021
Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo. Pelayan liturgi Saudara Michael Hutubesi. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan. Pelayan liturgi Diaken Riauna Taidi. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui http://pancoranrahmat.org. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Esther Palyama. Pelayan liturgi Ibu Sadakata Naibaho. Media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Bapak Jeffrey Palyama. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenan dengan kegiatan ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, maka link dan paspor akan diinformasikan kemudian melalui WAG Presbiter Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Bidang informasi atau litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://pancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita diberikan kemampuan, kekuatan dengan tuntunan Roh Kudus untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam keberadaan hidup sehari-hari. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di
Jemaat Tuhan, marilah arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.